Oke, selamat siang Ibu-Ibu. Terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk peer teaching ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berguna untuk pengembangan pendidikan ke depannya. Hari ini kita ketemu untuk OJT 3 modul 4 pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mulai tadi kita sudah banyak berbicara ya, sebelumnya juga sudah ada beberapa modul yang saya sudah sharekan. Semoga tidak lupa dengan apa yang sudah saya bagikan Bapak Ibu. Oke, kita mulai di modul 4 ini tentang bagaimana kita memanfaatkan AI yang sudah banyak berkembang di kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu pernah tidak menggunakan aplikasi untuk mencari jawaban dalam keseharian kita? Itu pernah tidak mencari sesuatu di dalam pertanyaan, kita membutuhkan jawaban yang pasti. Kira-kira Bapak Ibu memakai apa? Pernah. Seperti apa? Gemini, apalagi? Cici. Google Assistant, apalagi? ChatGPT. Nah, Bapak Ibu bawa handphone? Bawa ya. Coba kita ambil handphone kita mau coba sekali lagi. Misalkan saya mau pakai Gemini. Nah, di sini kan ada untuk suaranya ya. Jadi pakai Gemini ini kita tinggal pencet, terus kita mau tanyakan apa langsung dia bunyi. Seperti itu. Nanti muncul jawabannya. Ada yang sudah pernah coba? Sudah ya. Jadi jawabannya itu tidak hanya berupa ketikan yang muncul, tetapi suara. Nah, itu salah satu AI atau salah satu kecerdasan artifisial yang kita gunakan sehari-hari. Menurut Bapak Ibu, AI itu apakah bisa dipakai selain di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan terkenal? Apakah dia bisa juga membantu kita di bidang pendidikan atau tidak? Bisa ya, sangat bisa. Coba saya minta satu teman untuk menceritakan pengalaman menggunakan AI. Ada apa? Pengalaman sederhana dalam menggunakan itu tadi ChatGPT. Pakainya untuk apa saja? Mungkin salah satu dari saya mungkin lewat PPG saya mencari modul ajar bahkan pertanyaan dalam PPG melalui Gemini. Jadi itu baik mungkin pesan suara atau ketik, maka jawabannya akan muncul. Iya, betul sekali ya. Jadi kita mau pakai Gemini, tapi kita juga perlu tahu ya latar belakang dari AI yang kita gunakan sehingga itu tidak merugikan kita juga. Nah, terus Bapak Ibu pernah tidak menonton film yang mengandung banyak sekali AI-nya di dalam? Seperti Robotkan, ya boleh. Superbook itu salah satu AI ya. Terus apa lagi? Bapak Ibu pernah nonton Avatar? Apakah pernah? Nonton Elita? Pernah ya. Itu AI semua itu yang mengandung AI. Film-film yang dari luar itu sudah semuanya mengandung AI. Nah, topik kita hari ini adalah kita akan mampu memahami dan menjelaskan manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari dan mengidentifikasi macam-macam AI. Untuk itu mari kita lihat video ini sehingga Bapak Ibu lebih jelas lagi. Selamat datang di video kali ini dan terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia yang sangat menarik dan berkembang pesat, kecerdasan buatan, atau yang sering kita sebut sebagai artificial intelligence. Mari kita mulai dengan memahami apa itu artificial intelligence, bagaimana artificial intelligence mempengaruhi kehidupan kita, dan apa dampaknya terhadap pekerjaan serta berbagai bidang lainnya. Pertama-tama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence?
Secara sederhana, Artificial Intelligence adalah cabang dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan seperti pembelajaran, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Contoh dari Artificial Intelligence bisa kita temukan di berbagai aplikasi, mulai dari asisten virtual seperti Siri dan Alexa, hingga sistem rekomendasi di platform streaming seperti Netflix. Manfaat Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas. Di sektor kesehatan, Artificial Intelligence membantu dalam mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Di bidang transportasi, teknologi seperti mobil otonom membuat perjalanan menjadi lebih aman. Selain itu, Artificial Intelligence juga dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan membantu dalam riset ilmiah yang kompleks. Tapi bagaimana dengan kemampuan Artificial Intelligence untuk menggantikan pekerjaan manusia? Mari kita lihat lebih dalam. Artificial Intelligence memiliki potensi untuk menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam industri manufaktur, robot industri telah mengotomatiskan banyak tugas seperti perakitan, pengepakan, dan pengelasan. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Di sektor layanan pelanggan, chatbot yang didukung Artificial Intelligence dapat menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan secara otomatis, mengurangi kebutuhan untuk layanan pelanggan manusia. Di sektor keuangan, Artificial Intelligence digunakan untuk otomatisasi proses seperti pengolahan klaim asuransi dan penilaian kredit. Algoritma Artificial Intelligence dapat memproses ribuan aplikasi kredit dalam waktu singkat dan memberikan keputusan yang konsisten dan cepat. Namun, perlu diingat bahwa Artificial Intelligence juga dapat menciptakan jenis pekerjaan baru. Misalnya, pekerjaan di bidang pengembangan Artificial Intelligence itu sendiri, termasuk data scientist, engineer Artificial Intelligence, dan spesialis keamanan siber. Berbicara mengenai pekerjaan, banyak sektor sudah memanfaatkan Artificial Intelligence untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mari kita bahas lebih detail beberapa sektor yang telah mengadopsi teknologi Artificial Intelligence. Di bidang kesehatan, Artificial Intelligence digunakan untuk menganalisis gambar medis seperti MRI dan CT scan. Contohnya, sistem Artificial Intelligence seperti IBM Watson Health dapat membantu dokter dalam mendiagnosis kanker dengan menganalisis data gambar medis dan catatan kesehatan pasien. Selain itu, Artificial Intelligence juga digunakan dalam penelitian genetik untuk memahami penyakit lebih dalam. Di sektor retail, Artificial Intelligence membantu dalam mengelola inventaris dan meningkatkan pengalaman belanja. Misalnya, teknologi Artificial Intelligence yang digunakan oleh Walmart dapat memprediksi kebutuhan persediaan berdasarkan pola pembelian dan cuaca. Artificial Intelligence juga digunakan dalam sistem checkout otomatis seperti Amazon Go, di mana pelanggan dapat memindai barang mereka dan membayar tanpa harus melewati kasir. Di dunia media, Artificial Intelligence membantu dalam personalisasi konten. Algoritma rekomendasi di platform seperti YouTube dan Spotify menggunakan Artificial Intelligence untuk menyarankan video atau musik berdasarkan kebiasaan dan preferensi pengguna. Artificial Intelligence juga digunakan dalam pembuatan konten otomatis, seperti berita atau artikel yang ditulis oleh algoritma. Artificial Intelligence juga memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, transportasi, dan pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Di bidang ekonomi, Artificial Intelligence digunakan untuk analisis data besar dan prediksi pasar. Contoh konkret adalah penggunaan algoritma trading di pasar saham, di mana Artificial Intelligence menganalisis tren pasar dan berita untuk membuat keputusan investasi secara real-time.
Perusahaan-perusahaan seperti BlackRock dan Goldman Sachs menggunakan artificial intelligence untuk mengelola portofolio investasi mereka dengan lebih efisien. Di sektor perdagangan, artificial intelligence mempengaruhi cara kita berbelanja dan melakukan bisnis. Teknologi chatbot digunakan untuk meningkatkan layanan pelanggan di situs e-commerce. Sementara algoritma artificial intelligence membantu dalam mengelola logistik dan pengiriman. Contohnya, Alibaba menggunakan artificial intelligence untuk memprediksi permintaan produk dan mengoptimalkan rute pengiriman. Transportasi juga mendapatkan manfaat besar dari artificial intelligence. Teknologi kendaraan otonom yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Tesla dan Waymo menggunakan artificial intelligence untuk mengemudikan kendaraan dengan aman, menghindari rintangan, dan beradaptasi dengan kondisi lalu lintas. Selain itu, sistem manajemen lalu lintas berbasis artificial intelligence dapat membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi publik. Di bidang pendidikan, artificial intelligence digunakan untuk personalisasi pengalaman belajar. Platform seperti Han Academy dan Coursera menggunakan artificial intelligence untuk menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Artificial intelligence juga digunakan dalam analisis data pendidikan untuk membantu institusi pendidikan dalam membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan kurikulum dan strategi pengajaran. Sebagai kesimpulan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan teknologi yang sangat powerful dengan potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan kita. Dari kesehatan hingga pendidikan, artificial intelligence menawarkan berbagai manfaat dan solusi yang inovatif. Meskipun ada tantangan terkait dengan dampak artificial intelligence terhadap pekerjaan, teknologi ini juga membuka peluang baru dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat banyak sekali sektor yang sudah memakai AI. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada dari kesehatan, pendidikan, pertanian, apalagi transportasi, ya kan, cyber, apa banyak sekali ya. Nah, kenapa pentingnya kita itu belajar atau mengetahui tentang AI ini? Kenapa? Kenapa pentingnya kayak sekarang nih AI atau coding itu kenapa? Nah, AI bisa membantu tugas manusia. Karena AI bisa membantu tugas manusia. Ya. Kita ini tanpa disadari kita sudah hidup berdampingan dengan AI. Ya. Tidak ada orang yang bilang kita anti AI. Itu tidak. Ya. Kalau ada orang yang mau punya keputusan seperti itu, kayaknya agak susah juga hidup di zaman sekarang tanpa AI. Seperti itu ya. Jadi kalau di Kupang mungkin tidak begitu terlalu banyak seperti mall-mall yang besar atau yang lebih high begitu kualitasnya. Kalau di kota-kota besar itu selain ada lift, ada eskalator, itu dia punya pengecekan barang itu tanpa harus kita kasir. Itu di bagian lorong-lorong itu sudah ada pengecekan barang gitu. Kalau kita ke Mr. DIY itu biasanya ada. Nah, itulah contoh-contoh AI sederhana. Terus kalau kita mau ke mana? Ke arah, misalnya kita lagi jalan-jalan ke Jogja, kita mau ke hotel, kita dari tempat wisata kita mau ke hotel, kita tanpa harus kita sekarang kan pakai Maxim atau ojek online sudah bisa, gitu kan, dia sudah otomatis tuh dengan Maps-nya. Nah, itu juga salah satu kecanggihan dari AI. Gimana Bapak Ibu ingin sesuatu tempat namun tidak mengetahui arah dan rute perjalanannya? Kita pakai apa? Google Maps. Iya, kita pakai Google Maps ya. Jadi kita mampu dan memahami, menjelaskan manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan manusia serta menunjukkan contoh penerapan secara bijak, kreatif dan bertanggung jawab. Jadi AI ini kita bukan hanya memakainya saja, tetapi di dalamnya itu ada etika pemakaian, ada
tanggung jawab terhadap AI yang kita pakai. Nah, tadi di penjelasan video itu sudah ada ya, AI itu mengacu pada kemampuan untuk memahami, belajar, menalar, dan beradaptasi terhadap situasi yang baru. Terus AI itu teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara otomatis ya, tanpa harus diprogram ya, kayak tadi Gemini, Jupyter, ChatGPT, Cici, dan lain sebagainya. Terus fungsi dari AI itu mungkin Bapak Ibu Nani bisa bantu saya fungsi AI yang pertama. Yang pertama, membantu manusia bekerja lebih cepat dan mudah. Ya, lebih cepat dan mudah. Bapak Ibu merasakan lebih cepat dan mudahnya memakai AI? Iya. Bu. Ya, sangat terasa ya. Yang kedua Ibu? Meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pekerjaan. Iya, misalnya kalau kita contoh ya aplikasi rapot. Aplikasi rapot itu kan kita tinggal taruh data nilai kan, di ujungnya sudah langsung ketemu nilai akhir kan. Nah, itu salah satu ketepatan dalam pekerjaan, meningkatkan efisiensi, mempermudah, membuat kita itu lebih cepat bekerja begitu. Terus yang ketiga Ibu? Juga menjadi alat bantu belajar dan berkreasi. Contohnya aplikasi apa? Canva. Salah satu ya, ada Tumblr, Edu, ada GoodID dan sebagainya. Itu aplikasi yang bisa kita pakai dalam keseharian kita untuk berkreasi, untuk membuat modul ajar, soal dan sebagainya. Terus contoh AI di sekitar kita. Ini ada tuh Bapak Ibu? Ada semua. Bu. Ada. Chrome AI sudah pernah coba? Sudah, Bu. Sudah ya. TikTok ada? Kalau yang ini apa ya Bapak Ibu? Vacuum cleaner. Oh, Ya, jadi Bapak Ibu tinggal programkan dia sudah bersihkan tanpa kita harus pakai sapu manual lagi ya. Jadi itu sudah secara otomatis ya. ChatGPT, Canva, TikTok, ya apalagi Google. Oke. Nah, sekarang contoh dan manfaat KKA dalam bidang pendidikan. Coba. Canva Bapak Ibu gunakan? Gunakan. Quizzes? Sudah pernah coba? Pernah. Sudah. Ruang guru? Sudah. Sudah juga. Ruang GTK otomatis ya. Sudah ada di handphone masing-masing. Nah, selain yang keempat ini apalagi yang Bapak Ibu gunakan di keseharian kita sebagai pendidik? Ada lagi enggak? Banyak ya, harusnya banyak. Ada selain quizzes itu ada blocky games, nanti kita akan coba bermain di situ. Masih banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang membantu guru untuk bisa bermain dengan muridnya ya. Oke, manfaat membantu guru dan siswa dalam bekerja dan belajar melalui aplikasi pintar ini tadi juga sudah gunakan. Nah, dari semua aplikasi yang ada atau kecerdasan artifisial yang ada, bagaimana kita menggunakannya dengan bijak ya, bijak, kreatif dan bertanggung jawab. Jadi kita harus menggunakan teknologi dengan tujuan yang positif, inovatif tanpa merugikan orang lain, dan menjaga etika serta keamanan dalam penggunaannya ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam penggunaan AI itu memang kita perlu adanya etika penggunaan. Etika penggunaannya itu seperti apa? Bapak Ibu punya aplikasi Shopee, Tokopedia, jualan TikTok, punya ya? Punya, Bu. Pernah tidak tiba-tiba ada yang datang kirim paket tanpa sepengetahuan Bapak Ibu? Tidak pernah. Contohnya kalau ada, misalkan seperti itu ya. Tiba-tiba Ibu Nani dapat paket, tapi Ibu Nani itu tidak pernah pesan. Nah, wah, kok bisa saya ini harus bayar, ini pun saya tidak pesan ya. Ada jadinya permasalahan ya. Nah, itulah etika penggunaan. Jangan sampai ada orang yang menggunakan identitas atau ID Bapak Ibu untuk merugikan Bapak Ibu, sehingga menjadi satu permasalahan seperti itu.
Jadi etikanya adalah bagaimana kita menjaga privasi data kita sendiri saat kita menggunakan AI tersebut atau aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan data kita. Ya, jadi kesimpulannya mungkin Ibu Selin bisa baca. Kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang membuat mesin dapat berpikir dan bekerja seperti manusia. Pemanfaatan AI sangat membantu dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, bisnis, rumah tangga, hiburan, dan keamanan. Oke. Dengan adanya AI, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan akurat. Namun, AI juga harus digunakan secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat positif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan. Iya, betul sekali ya. Jadi penggunaan AI ini boleh dipakai seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, tetapi ada aturan pemakaiannya sehingga tidak merugikan orang lain atau kita diri sendiri, seperti itu ya. Baik di dalam bidang pendidikan, kesehatan ya. Kesehatan saja mereka itu ada istilahnya apa tuh? Rekam medis. Jadi di situ ada timnya lagi rekam medis. Nah, itu kan tidak boleh disebarluaskan di sosmed ya apa segala macam, itu tidak boleh. Itu kan privasi orang atau pasien ya, seperti itu. Kalau memang ada dibutuhkan baru dikasih seperti itu ya. Itu namanya rekam medis. Jadi timnya rekam medis yang paling tahu tuh teknisnya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi memang penggunaan AI ini sekali lagi bisa dipakai sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, tetapi ada etika dan tanggung jawab dan kita bisa memakai itu untuk tujuan yang positif. Oke, kita mau bermain, tapi sebelum bermain tadi di mejanya kelompok 1 dan kelompok 2 saya sudah bagikan RKPD. Nah, di situ ada 2 tugas yang Bapak Ibu perlu kerjakan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Mohon yang pertama, di situ ada pertanyaan ya. Jadi kelompok yang di sini silakan menjawab pertanyaannya. Kelompok yang di belakang silakan dengan kartu AI-nya dipisahkan mana yang kartu AI dan non AI. Silakan. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Baik Ibu, silakan Ibu bacakan pertanyaan yang pertama. Apa satu manfaat AI? Baik. Yang pertama, apa satu manfaat AI yang paling berguna untuk menurutmu? Pekerjaan lebih kreatif dan strategis serta kemampuan untuk menganalisis data skala besar untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana kamu akan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dengan cara pengembangan dan penggunaan yang etis, perlindungan privasi pengguna. Bagus sekali ya. Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 bagian kartu AI dan Ada apa saja di kartu AI? di kartu AI itu ada Google Assistant, Bu. Di Google Assistant bisa menjawab perintah suara. Lalu ada kamera HP otomatis, bisa mengenali wajah saat untuk memotret. Lalu Spotify atau YouTube menyarankan lagu atau video yang sesuai dengan kesukaan kita. Lalu aplikasi belanja yang menyarankan produk berdasarkan riwayat. Lalu berikut ada robot vacuum cleaner membersihkan rumah dengan sensor pintar. ChatGPT menjawab pertanyaan seperti layaknya guru. Lalu kartu non AI itu ada kursi
ia benda mati dan tidak bisa berpikir. Bisa digunakan hanya untuk duduk. Lalu televisi tabung hanya menampilkan saluran yang dipilih. Spons cuci piring digunakan oleh manusia, tidak bisa mengerjakannya sendiri. Iya. Terus Lagi? kamera analog tidak bisa mengenali wajah. Yang terakhir itu pensil ini bisa digunakan digerakkan oleh manusia tanpa dia bisa tulis sendiri. Terima kasih Bu. Iya, jadi tepuk tangan dulu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak semua yang ada AI-nya, ada non AI-nya ya. Jadi kita bisa bedakan. Jadi kalau ini kan kita yang menggerakkan, ya kan, tanpa ada input, ada data yang kita masukkan input dan hasilnya tidak ada gitu. Cuman memang kita manusia yang menggerakkan, jadi ini bukan yang AI. Kalau ini apa bedanya? Sama aja, cuman ini karena pasangannya Iya. smart TV-nya. Jadi kalau kita pakai di kertas biasa bisa tidak? Bisa. Ya, itu bedanya. Baik. Sebelum kita akhiri, kita mau bermain ini dulu, permainan labirin. Seperti tadi kalau kita mau kemana-mana dari sini, misalnya ke Hotel Pelangi, contoh kita pakai motor nih, kita pakai apa jadinya? Google Maps. Yes, ya. Jadi kita ketik dulu di handphone tujuannya kemana, dari mana, nanti keluarlah sudah itu jalan-jalan. Nah, sekarang kita mau permainan. Ada yang mau mencoba? Jadi sini saya kembalikan dulu. Ayo. Tidak yakin? Diyakinkan. Bergerak maju, geser ya. Lagi. Jadi kalau bedanya kita lihat Google Maps kan kita tinggal jalan. Nah, kalau permainan ini kita mikir. Belakang dong, belakang. Kita mikir ya. Baru maju. Ya, Oke. jalan. Jalan. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Semoga dalam memanfaatkan AI digunakan dengan bijak dan memakai etika dan peraturan yang ada dalam. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang.